Soal Ya, pertama, seorang ibu baru saja melahirkan anak kedua, seorang bayi perempuan. Ini kan cuma untuk narasi ini. Lahir normal, penolong persalinan langsung mengeringkan tubuh bayi untuk mencegah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban. Jadi harus dikeringkan ya pada permukaan tubuh bayi. Mekanisme kehilangan panas apa yang dimaksud? Kita lihat di pembahasan. Lanjut pembahasan. C. Evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat permukaan kulit yang tidak segera dikeringkan dari air ketuban dan darah dan atau terlalu cepat dimandikan. Ya, tidak boleh sekarang ya, tidak kurang dari 6 jam. Oleh karena itu begitu bayi lahir, setelah dilakukan penilaian, letakkan ke perut ibu, keringkan dan ganti. Ya. Seperti kemarin juga soalnya cuma beda pertanyaan. Lanjut, yang ada pertanyaan di pembahasan pertama? cukup jelas, Bun. Yo, yang kedua, soal kedua. Seorang ibu baru saja melahirkan anak kedua, seorang bayi perempuan. Setelah dilakukan penilaian, penolong persalinan langsung mengeringkan tubuh bayi untuk mencegah kehilangan panas akibat kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang temperaturnya lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Tadi air ketuban dikeringkan, sekarang kontak langsung antara tubuh bayi dan permukaan yang temperaturnya lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Pembahasannya, penjawabnya konduksi. Kita lihat di sini, konduksi adalah kehilangan panas pada tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, misalnya meja. Nggak boleh jadi langsung ditaruh di meja ya, timbangan, tempat tidur yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi, 20, misalnya pakai AC 20 derajat, ya tidak mungkin lah ya, jadi harus panas ya. Akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi. Apabila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut. Konduksi terjadi karena ada perbedaan. Jadi ada perbedaan panas atau suhu antara dua benda. Jadi bayi dan misalnya meja, bayi dan timbangan ya, bayi dan tempat tidur. Jadi intinya jadi bayi jangan diletakkan dengan permukaan yang dingin, jangan. Jadi harus di meja ya. Tapi sekarang pemeriksaan BBL itu kalau dulu kan harus pakai baju, nanti dikurangi. Sekarang bayi dalam keadaan tenang dan telanjang sekarang. Oleh karena itu harus buru-buru kita. Jangan dibiarkan lama-lama. Lama-lama telanjang bayi sudah itu diposting pula masuk Facebook. Ampun ya Ibu, jangan ya. Diposting bayi telanjang, janganlah. Lanjut ke 3. Pertanyaan 3. Pertanyaan 3. Seorang bayi laki-laki lahir normal, setelah IMD dilakukan pemeriksaan fisik BBL. Setelah IMD itu minimal 1-2 jam. Ya. Hasil pemeriksaan, nah, jadi kalau sudah IMD baru tahu hasil pemeriksaan. Kalau bayi baru lahir tidak ada kata-kata hasil pemeriksaan berat badan 3.000 gram ya. Kita sudah IMD, PB 49 cm, suhu 37,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan refleks, ketika pemeriksa meletakkan benda di tangan bayi, jadi di tangan bayi itu diletakkan benda, bayi akan menggenggam benda tersebut. Ya benar kan? Kalau ditaruh tangan kita langsung dicengkramnya, dipegangnya ya. Jenis refleks apakah yang dimaksud pada kasus tersebut? Rooting refleks, grasping refleks, Babinski, sucking atau Moro refleks. Grasping. Lanjut ke pembahasan. Grasping ya, grasping refleks atau refleks menggenggam. Kalau tadi ditulis refleks menggenggam, tahunnya aneh. Jadi Ibu sengaja grasping refleks atau refleks menggenggam.
Grasping reflex adalah refleks gerakan jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuhkan ke bayi. Indikasinya saraf berkembang normal kalau itu berhasil ya. Jadi kalau aktif dia, jadi langsung dicengkramnya benda-benda yang disentuhkan. Hilang setelah 3-4 bulan. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Seorang bayi laki-laki lahir normal setelah IMD, jadi normal berarti tidak ada indikasi aspek dan lain-lain ya. Setelah IMD dilakukan pemeriksaan fisik BBL, hasil pemeriksaan berat badan 3.000 gram, panjang badan 49 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, tidak ditemukan kelainan kongenital. Pada pemeriksaan bagian telapak kaki, ketika bagian bawah kaki diusap, jari-jari kaki akan mengarah ke atas dan jari-jari lainnya akan terbuka. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Jadi di telapak kakinya itu kita gores dikit ya. Coba silakan ke pembahasan. Moro. Jadi berarti kita harus memang kita refleks moro lakukan ya. Kalau borok kan terkejut dia. Ini Oh, ya telapak kakinya Allah. digores ya. Tidak apa-apa ya. Tapi kita harus hafal semua ini. Begini Bu. Jadi nanti kalau dalam persalinan seluruh refleks ini kita lakukan. Kalau sudah sering kali kita lakukan, pasti kita ingat ya. Seperti masak nasi lah, paham kita kan. Pembahasan nomor 4, C. Babinski refleks atau refleks plantar. Nanti kalau ada soal refleks plantar, artinya sama dengan Babinski. Plantar. Ketika telapak kaki bayi digores dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke ibu jari, jempol kaki bayi akan memanjang ke atas, bisa memanjang jauh dari kaki dan sisa jari mengembang. Samalah dengan ini tadi, katanya tadi, soalnya tadi, ketika diusap, jari-jari akan mengarah ke atas dan jari-jari lain akan terbuka. Lihat bayilah nanti, cari ya. Kalau dicobalah dengan bayi, kan ibu-ibu banyak pasien. Refleks Babinski dinyatakan positif, ini positif. Bila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari yang mungkin disertai dengan mekarnya jari-jari lainnya. Ke atas dimekar dia ya, bukan ke bawah. Refleks Babinski dinyatakan negatif bila terjadi plantar fleksi jari-jari kaki. Refleks ini umumnya akan menghilang dalam waktu 8-12 jam. Jadi kalau positif dia ke atas, coba ya nanti dengan baik. Kalau negatif dia diam ke bawah, dia tidak ke atas dia. Lanjut pertanyaan terakhir. Nah ini ya, ini gambarnya ini. Babinski ini yang normal, ini yang tidak normal ini ke bawah dia ini. Babinski ini renggang kan ininya ibu jarinya ke atas. Cobailah nanti ya. Lanjut ke 5. Seorang bayi laki-laki anak ketiga lahir normal di PMB. Hasil pemeriksaan terdapat bercak warna kebiru-biruan di paha kiri bayi. Di paha kiri bayi atas tidak tegas, bayi tidak menangis bila bagian tersebut disentuh. Apakah masalah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hematoma, B. Hemangioma, B. Bercak Mongol atau Mongolian spot, D. Nevi kongenital, E. Trauma kelahiran. Ini ada kan yang biru-biru itu ya? Lanjut ke pembahasan. Pembahasan jawabannya C. Bercak Mongol atau Mongolian spot. Bercak Mongol muncul di area bokong bisa, di punggung, di tangan, atau di kaki. Penyebab munculnya tanda lahir ini belum bisa dipastikan, tetapi bukan gejala penyakit dan tidak berbahaya. Nah, kira-kira tadi bagaimana soal-soal tadi? Bagaimana kira-kira?
Untuk soal besok dikirim Bu, Ibu admin. Soal besok nomor 6. Ini sudah jam 8 ini. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Kira-kira benar semua ada tadi nih? Mudah-mudah kan ini? Ada yang salah. Ada ya, tidak apa-apa. Persiap Mongol ini hampir tahu semua ya. Iya. Ya. Nanti kita ini bukan ngelihat tentang benar salah ya, banyak yang benar atau banyak yang salah. Banyak yang salah tidak apa-apa, jadi kita perbaiki ya. Yang benarnya Iya, kita Bun. tingkatkan lagi. Iya, Bun. Ada pertanyaan? Kalau nanya silahkan. Kira-kira adik-adik? Ibu nak dilihat dulu siapa nih. Ada ini siapa nih. Dian. Ini ini ya nih. Bu Siti mana ini Bu Siti? Sudah Bu, itu ya ini Bu di bawah. Oh ada ya nih ya. Ibu udah ngeliat mukanya soalnya. Mukanya Ibu udah lihat. Reni Arianti, Ibu Umas. Nah ini Sri Muhyatun. Ini Ben Yuliasar ini. Nggak ada ini. Ada ininya baik. Ibu Nisida. Nggak kelihatan. Bu, hadir Bu. Oh, cuma nggak kelihatan baik. Ibu ini pengen juga ngelihat, soalnya supaya kenal. Biar kenal Bu Rana ya. Iya, enggak. Ibu Lisnawati yang mana ini ya? Baca soal. Ibu Nengah. Sambil pelayanan Bu. Kita sering Bu Rana, kita sering kita buat klinik Bu. Dengar Iya, tuh. itulah, tapi Ibu ini agak-agak lupa. Ibu Yuliati tahu ya. Nah, Ibu Murdia, aduh. Ini fotonya baik ya. Bu Eni, Suratmi enggak tahu ini yang mana. Dia. Ya banyak pasien Bu ya. Alhamdulillah. Ya, ini Ibu Farida nih. Iya, Bu. Ibu Farida nih. Bu Umas. Nah, baru kelihatan ini. Ada pertanyaan? Nah, Ibu Lisna, enggak tahu. Nah, tahu berarti gitu. Tahu berarti ada Ibu Lisna. Kan kalau tidak lihat wajahnya kan enggak kelihatan, enggak tahu. Ibu Nisida. Ada Bu. Nah, Ibu Nisida ya. Ini Ibu Yuliasari. Ayo Ibu Yuliasari lihat dulu. Nah, supaya kenalan. Alhamdulillah Ibu Farida sudah. Iya, Bu. Ya. Ibu Meli ini yang mana Ibu Meli? Apa Ibu Meli yang di mana nih? Ya. Senang ketemu kalau kelihatan muka nih. Yuliati, ada dia. Ya, ada pertanyaan Ibu-ibu. Masih muda-muda nih ya. Bu Meli, nah ini Bu Meli. Kalau tidak dibuka, tidak tahu Bu Meli yang mana Bu Meli. Maaf Bu, lagi Tua kita nih, jadi tidak tahu lagi. Nah ini Bu Yeni, Bu Umas, masih muda-muda galau ya. Bu Nisida, terang juga kelihatannya. Ya Bu. Nah ya, ada pertanyaan Ibu-ibu?